Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diskusi Lapexdam Sleman, Yogyakarta. Sambil menunggu, nanti acara akan kita mulai jam 13, jam 14.00. Sambil menunggu yang lain, sambil menunggu peserta yang lain, silahkan nanti teman-teman peserta bisa mendapatkan sertifikat yang seperti yang sudah kita sebar di pamflet dan seperti yang sudah sebar juga kita di WA, di info-info kita, bahwa sertifikat bisa diunduh atau bisa didapatkan nanti sudah by name ya, sudah ada namanya sertifikat sesuai dengan alamat yang sudah kita sebar, alamat yang sudah kita kasihkan ke WA yang kemarin kita sebar. Baik, sambil menunggu nanti acara akan kita mulai pukul 16.00. Mohon maaf, 15.00. Mohon maaf, saya sebut terus ini ya. Maklum, efek puasa biasanya banyak hal yang di luar fokus ya. Baik, para jemaah, para peserta dari seminar ataupun diskusi online ini, diharapkan juga silahkan nanti kalaupun ingin bertanya bisa bertanya, tetapi akan kita bagi seperti biasanya, seperti forum-forum biasanya akan kita bagi menjadi 2 termin. Pertama adalah termin untuk menyampaikan materi dari pemateri, yang kedua nanti termin tanya jawab. Namun diharapkan juga bagi para peserta, ketika pemateri sedang memaparkan materinya, dimohon untuk mematikan mikrofonnya atau di mute ya, atau di mute. Boleh, silahkan di mute dulu, baru nanti ketika termin pertanyaan atau termin tanya jawab, baru nanti dibuka dibuka mikrofonnya. Jadi boleh silakan menanyakan seperti biasa, seperti nanya-nanya pada umumnya, sebutkan nama, sebutkan instansi dan alamatnya. Baik, ini sudah bergabung. Selamat datang Pak Widiono ya. Pak Widiono sudah bergabung dan sudah ada beberapa peserta juga yang sedang berusaha masuk. Oke. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Lapexdam Sleman untuk mengisi Ramadan kita, untuk mengisi kegiatan sore kita. Ini bagian dari ikhtiar kita di tengah situasi yang seperti ini, di tengah pandemi yang sedang melanda negeri ini, terlebih juga wilayah Sleman khususnya dan Yogyakarta yang beberapa wilayah sudah lockdown lokal, bahkan di beberapa perkampungan di Sleman itu sudah awal-awal ya lockdown sebelum PSBB malah. Memang antisipasinya cukup cukup antisipatif ya dari warga maupun pengurus atau perangkat desa sekitar. Nah, kegiatan ini juga bekerjasama dengan IFIS, bekerjasama dengan Lapexdam Sleman yang insya Allah akan terus memberikan kajian-kajian, yang akan terus memberikan forum-forum atau membuat forum-forum yang insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya. Dan juga pasti tema-tema yang akan kita angkat, tema-tema yang akan kita buat, tema-tema yang sangat relevan, tema-tema yang sangat up to date lah ya di tengah kondisi masyarakat atau di tengah situasi masyarakat yang ada. Baik, sambil menunggu yang lain, nanti forum akan kita mulai ketika peserta sudah mencukupi dan waktu nanti kurang lebih jam 3 sore ini akan langsung kita mulai. Sambil menunggu, nah saya akan kita akan memutarkan lagu dulu ya.
Kita akan memutarkan lagu dulu, santai saja sambil menunggu yang lain. Baik, nanti akan saya berikan pengantar lagi sambil menunggu yang lain. Baik, sini sudah bergabung juga Pak Moderator kita, Pak Salahuddin, selaku Ketua Lapsdam Sleman. Selamat datang Pak Saleh. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan hari ini masih sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah. Saya juga mau menyapa Mas Leo. Oke. Dari ECRS, dari ECRS UGM. Halo, apa kabar nih? Baik Mas Leo. Saya juga perlu menyapa Mas Widi, saya kira, Mas Widi Ono. Halo, Pak. Apa kabar semua? Pak Leo juga. Ya, Mas Widi, aku kirim chat private ya, bisa dijawab Mas Widi. Oh, ini baru latihan saya, Pak. Masih baru pertama kali nih. Oke. Semoga semuanya sehat. Oke, terima kasih. Kita Selamat memang berpuasa ya, Mas ya. terima kasih. Semoga lancar selalu. Oke, silakan Mas. Dari Mas host, Mas Handi ini silakan. Sambil kita menunggu Pak Zainal juga. Oke, selamat datang kembali. Ini juga sudah banyak bergabung peserta kita. Seperti yang sudah saya sampaikan, nanti kegiatan kita ini akan dibagi dalam 2 termin pada diskusi kali ini. Nanti penyampaian materi oleh pemateri dan juga nanti akan ada termin tanya jawab. Nah, di dalam termin tanya jawab ini, monggo silahkan para peserta, para jemaah untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan yang sudah disampaikan oleh pemateri. Nah, tetapi sebelum itu, seperti biasanya, tadi juga sudah saya sampaikan aturan main di dalam diskusi online kali ini, yaitu dimohon nanti bagi para peserta, bagi para jemaah untuk mute dulu mikrofonnya ketika tidak berkepentingan ya. Artinya kalau dalam materi sedang disampaikan, dimohon untuk di-mute dulu. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk dalam termin tanya jawab, jemaah atau peserta ingin menanyakan bisa membuka mikrofonnya kembali. Nah, oke, seperti itu. Dan juga sudah saya sampaikan tadi, peserta nanti akan mendapatkan sertifikat, sertifikat bentuknya bisa diunduh dari laman yang sudah kita bagikan di pamflet ataupun di WhatsApp yang sudah kita sebar ya, bisa unduh. Itu sertifikatnya sudah by name ya, sudah ada namanya. Jadi tinggal download, tinggal cetak. Nah, jadi sudah bisa langsung dipakai kalau mau dipakai, kira-kira begitu. Dan kegiatan ini, kegiatan insya Allah akan terus dilakukan oleh Lapsdam Sleman, memberikan pencerahan, memberikan sentuhan-sentuhan keilmuan lah kira-kira begitu. Nanti juga akan banyak tema-tema lainnya yang akan selalu kita angkat. Tentunya tema-tema yang sesuai dengan perkembangan ya, situasi maupun realitas. Nah, dan perlu ditahu juga bahwa Lapsdam Sleman ini sering menyelenggarakan diskusi yang kali ini karena memang situasi seperti ini, situasi sedang lockdown, situasi sedang PSBB, kita melaksanakan diskusi melalui online via aplikasi Zoom ini. Tetapi sebelumnya kita juga sering melakukan diskusi-diskusi, seminar maupun kemarin juga bedah buku secara offline, biasanya di kampus-kampus seperti itu. Nah, di dalam diskusi ini
nanti juga akan disampaikan mungkin nanti oleh pemateri dan dihantar juga oleh Pak Moderator, Pak Salehuddin, selaku Ketua Lapaksedam Sleman. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Lalu juga terkait dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa kita lakukan, lah kira-kira begitu. Nah, sambil menunggu peserta yang akan bergabung berikutnya, selalu akan saya ingatkan terkait dengan mikrofonnya, nanti dimohon untuk selalu di-mute ketika materi sedang disampaikan. Oke. Nanti pukul 16, pukul 15. Pukul 15 akan kita mulai acaranya, dan ini juga diskusi ini kita record, kita rekam untuk nanti juga bisa kita tayangkan ulang di kanal kita. Jadi bagi jamaah ataupun peserta diskusi ini, kalau ingin misalnya menyaksikan ulang dari apa yang sudah kita diskusikan, itu bisa nanti ke kanal kami. Oke. Sudah beberapa yang masuk. Baik. Ya. Boleh mengaktifkan videonya biar kita saling bersilaturahmi, saling mengenal, saling tahu bahwa peserta dari diskusi kali ini adalah ada orangnya, jangan-jangan cuma gambarnya saja. Oke, jadi boleh silakan mengaktifkan videonya, tetapi ketika diskusi sedang berjalan, untuk selalu mute dulu ya, mematikan dulu mikrofon. Nanti ketika sesi tanya jawab, ketika sesi pertanyaan, boleh silakan membuka atau mengaktifkan lagi mikrofonnya. Baik, mudah-mudahan di lingkungan para peserta semuanya, mudah-mudahan juga di lingkungan para jamaah semuanya masih kondusif ya di tengah pandemi seperti ini, masih kondusif, walaupun mungkin juga ada beberapa di lingkungannya yang sudah terpapar, tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi pandemi seperti ini, apalagi di tengah Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan doa-doanya orang berpuasa ini akan diijabah, kira-kira gitu, bagaimana negeri kita ini dapat melalui situasi sulit seperti ini. Terlebih di lingkungan kita, di wilayah Sleman, di wilayah Jogja. Karena biar bagaimanapun, walaupun kita dimudahkan dengan akses internet seperti ini, kalau tidak beraktivitas secara langsung itu kan pasti ada yang kurang. Mungkin juga sudah ada yang disorientasi waktu, sudah lupa ini hari apa, sudah lupa jam berapa. Karena memang aktivitas kita terbatas, hanya di rumah, ataupun kalau keluar rumah pun hanya untuk beli keperluan tertentu saja, lalu masuk lagi ke rumah. Jadi ya biar bagaimanapun situasi seperti ini memang berdampak sekali ya, baik secara psikis maupun secara jasmani. Oke, teman-teman jamaah dan teman peserta semuanya, Lapaksedam Sleman ini istilahnya kita mau mencoba mengaktifkan di dalam forum-forum diskusi yang ini menyentuh ke anak muda. Nanti juga Lapaksedam Sleman akan membuat banyak program terkait dengan keanak mudaan, kira-kira dunia kreatif, baik itu nanti dunia desain, pelatihan desain dan segala macamnya. Nah, ini akan kami coba untuk
dilaksanakan program-program yang seperti ini. Karena apa? Mengingat bahwa di Kabupaten Sleman sendiri anak mudanya sangat banyak dan juga sangat kreatif sekali, karena salah satu kabupaten yang cukup prestis ya di Jogja, Sleman ini. Selain juga wilayahnya juga yang lumayan besar, makanya jamaah Nahdliyin yang terutama anak-anak muda ini kalau tidak kita berdayakan secara maksimal, ini istilahnya akan ucul, lepas kira-kira gitu. Nah, Lapak Jam Sleman berusaha nanti juga kira-kira ngopeni anak-anak muda ini yang potensial. Kemarin sudah banyak yang terutama saya kontak anak-anak muda Sleman, ternyata dia sebenarnya sudah jadi desainer grafis nasional gitu. Nah, ini anak NU Nahdliyin kira-kira seperti itu. Nah, nanti Lapak Jam Sleman kira-kira akan juga bergerak ke wilayah itu untuk memberdayakan anak-anak muda Nahdliyin kita. Nah, baik, selamat datang untuk peserta yang baru gabung juga. Silakan nanti juga di mute dulu untuk mikrofonnya ketika nanti di sesi tanya jawab, sesi pertanyaan bisa dibuka mikrofonnya. Nah, baik, ini sudah pukul 15. Kita Pak menunggu Saleh. Pak Zainal dulu ya. Ini sedang kita coba. Oke, baik. Kita menunggu pembicaranya dulu. Belum bergabung. Sebentar lagi bergabung. Baru nanti forum akan kita mulai. Oke. Baik. Assalamualaikum bagi yang baru bergabung. Ini menarik sekali. Pesertanya kita lihat sepertinya beragam dari berbagai kalangan. Ya. Ada mahasiswa, Oh ya. Udah. ada dosen juga mungkin, juga ada guru-guru ngaji di wilayah Sleman, para ustadz. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa juga ini kita persilahkan karena ini umum ya, Dan mungkin juga ada tugas dari dosennya terkait dengan ini, boleh silahkan nanti dicatat. Boleh dicatat. Bahkan karena ini dapat sertifikat, bisa juga teman-teman mahasiswa pakai untuk kegiatan untuk melengkapi administrasi apa begitu. Nah, baik, sertifikat nanti bisa diunduh atau di-download di laman yang sudah kita bagikan, di link yang sudah kita bagikan. Bisa di-download, itu sudah by name, sudah by nama. Bagi yang kemarin registrasi ya, bagi yang registrasi itu sudah by name. Baik, Assalamualaikum Pak Zainal, ini sudah bergabung. Iya. Ya, alhamdulillah sudah bergabung pembicara kita Pak Zainal. Untuk itu bagaimana Pak Saleh? Kita memulai saja. Baik. Baik ya. Pak Zainal oke? Oke. Oke, baik. Kita jam 15:03 di sini. Selamat datang di ruang kita. Tadarus kebudayaan, kita bilang tadarus karena dalam tradisi Islam, tadarus itu biasanya aktivitas yang dilakukan ketika bulan Ramadan, yaitu artinya belajar gitu kan. Pada kesempatan kali ini, kita menghadirkan Pak Zainal Abidin Bakir untuk membahas hal yang menarik saya kira, yaitu agama merespon bencana COVID-19. Solusi atau masalah. Ini menarik. Tapi sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum untuk semuanya, selamat sore, selamat bergabung. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan ini sampai sekitar pukul 16.30. Bagi ibu-ibu nanti masih punya kesempatan dan bapak-bapak tentu untuk masak, gitu ya. Oke, baik. Saya nggak tahu Pak Zainal juga masak apa tidak. Sudah selesai.
Oh, sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita sudah kedatangan banyak peserta, saya kira. Ada Profesor Mekel dari dosen tamu ICRS. Selamat sore. Kita juga kedatangan tamu dari mana? Riau. Ada juga yang dari Palembang. Saya kira juga merata semuanya. Dari Palembang ada Wakil Rektor 3, Tridati. Banyak sekali. Menyingkat waktu, saya kasih pengantar sedikit, Pak Zainal. Jadi kalau kita lihat beberapa belakangan ini, agama itu menjadi pihak yang seringkali dituduh. Bahkan dalam perkembangan awal misalnya, di Korea Selatan, agama, salah satu sekte itu menjadi epicentrum dari mewabahnya atau penyebaran COVID-19. Begitu juga di Iran, di kota suci Qom misalnya, juga menjadi epicentrum kegiatan keagamaan. Kita juga menemukan di India, misalnya, dari 4.607 kasus, 1.445 itu juga akibat dari aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh jamaah tabligh. Di Malaysia, yang positif COVID 68%-nya itu juga dari komunitas agama yang baru mengikuti aktivitas keagamaan dilakukan oleh jamaah tabligh juga. Di Jakarta, di Masjid Kebun Jeruk Jakarta juga demikian. Bahkan di Pondok Temboro Magetan juga demikian yang diidentifikasi berafiliasi dengan jamaah tabligh. Di Yogyakarta ini ada 3 epicentrum, yaitu jamaah tabligh Gunung Kidul, jamaah tabligh Sleman, dan GPBI, Gereja Protestan Indonesia, ya, bagian barat. GPIB, Mas. GPIB. GBI dan GPBI. GBI dan GPBI. Terus kemudian, dari fenomena-fenomena demikian itu, kita kemudian melihat bahwa agama seolah-olah menjadi yang tertuduh, yang berperan secara aktif dalam penyebaran COVID-19. Ya, tentu saja kita juga melihat peran-peran positif misalnya yang dilakukan oleh PBNU yang mengeluarkan 5 surat himbauan. Ya, ada instruksi, ada himbauan, kemudian ada edaran, juga ada maklumat dari Muhammadiyah yang berisi 6 poin upaya untuk melakukan pencegahan terhadap corona dan juga fatwa MUI. Tetapi pada kenyataannya kita juga masih melihat fenomena di lapangan. Ya, fenomena di lapangan betapa komunitas-komunitas keagamaan ini terlibat. Nah, gitu kan. Oke, itu mungkin pengantar dari saya. Kita persilahkan Pak Zainal. Tapi sebelumnya saya perkenalkan Pak Zainal ini. Zainal Abidin Bakir adalah Direktur ICRS UGM mulai tahun 2020 sampai ya nanti ya sampai selesai lah. Sebelumnya Direktur ICRS, Direktur CRCS UGM. Kalau ICRS ini program doktor, sedangkan yang CRCS itu program master. Menyelesaikan S1 Matematika dari ITB, kemudian S2 dari Islamic Philosophy and Science Malaysia, ISTAK Kuala Lumpur, kemudian S3-nya dari Department of History and Philosophy of Science, Indiana University. Oke, silakan Pak Zainal. Waktu sepenuhnya kita serahkan untuk menyampaikan yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas Salehuddin. Kalau saya boleh usul supaya enak, mungkin ngomongnya kita gantian. Jadi yang tidak bicara kalau bisa di-mute dulu sama hostnya, supaya lebih lancar suaranya. Kalau suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Ya, saya mulai langsung dari pertanyaan yang disampaikan Mas Salehuddin tadi ya. Di beberapa tempat memang sulit diingkari. Pertemuan-pertemuan keagamaan itu memang menjadi epicentrum. Itu sudah cukup, tadi sudah disampaikan beberapa contoh itu. Tapi saya juga ingin menyampaikan, jadi begini, ini kadang-kadang di masa seperti sekarang ini bukan cuma masa pandemi ya, tapi di
dalam situasi bencana secara umum itu seringkali ada yang mengail di air keruh juga. Jadi hal-hal yang dulu sudah ada entah itu rasisme, entah itu stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, diskriminasi dan sebagainya, justru dalam masa-masa kayak gini terus menjadi muncul. Fenomena yang Anda sampaikan itu, saya kira mungkin kita perlu meluruskan juga dan perlu lebih fair, tanpa mengingkari ada fakta itu, karena di beberapa tempat itu sudah menjadi dasar untuk diskriminasi, itu menjadi dasar untuk stigmatisasi. Misalnya yang tadi soal tabligh yang keliling, ada di Malaysia, terus dulu sempat ke Goa, di India segala macam. Itu beberapa pertemuan mereka saya kira benar sudah dilacak, itu menjadi epicentrum. Tapi kemudian itu reaksi orang seperti ya kita lihat di India saja. Itu yaitu seperti menjadi saluran untuk mengungkapkan ketegangan atau stigmatisasi, diskriminasi yang sudah terjadi sejak lama di antara Muslim dan Hindu. Jadi mumpung ada gini, langsung dihajar sampai secara tidak proporsional, saya kira ya. Sebelum bencana pandemi COVID-19 ini di India kan sudah ramai karena ada urusan undang-undang kewarganegaraan. Ada Muslim yang demo juga terhadap undang-undang yang dibuat oleh kelompok nasionalis Hindu itu, dan kemudian demonya juga dibilang itu demo yang menyebarkan, sengaja dibuat untuk menyebarkan coronavirus, segala macam itu muncul gitu. Nah itu menurut saya berlebihan dan berbahaya. Berbahaya karena sudah tidak terkontrol lagi. Di Eropa dan di Amerika, saya kira juga sebagian kelompok-kelompok yang sekuler, yang memang tidak suka agama, itu seperti melihat ini kesempatan juga, nah ini dia nih, sekarang nih, waktunya agama bisa dibatasi, nggak bisa nolak, nggak boleh ke masjid, nggak bisa nolak, nggak boleh ke gereja, apa boleh buat, sekalian saja mau dihabisi, kurang lebih kayak gitulah, ini kesempatan yang baik. Ini politisasi juga, yang saya kira juga tidak fair. Terus, ada macam-macam caranya, dan seringkali minoritas yang kena ya, baik itu rasisme atau agama, itu seringkali yang minoritas yang kena. Di Indonesia juga di Tasik sempat muncul cari-cari alasan untuk nutup Masjid Ahmadiyah. Dibilang Ahmadiyah masih beribadah ini segala macam, ini tidak mengindahkan kesehatan publik, dilaporin lagi ke polisi dan sebagainya. Jadi justru dalam situasi seperti ini yang sebetulnya menuntut solidaritas, kadang-kadang sentimen-sentimen lama yang terpendam itu justru dikeluarkan dan mencari salurannya gitu. Nah, ini sekali lagi saya tidak menutup mata dari fakta bahwa bisa dibuktikan beberapa pertemuan keagamaan itu menjadi epicentrum. Tapi kalau kita mau fair, kita harus lihat juga ada pertemuan-pertemuan lain yang non keagamaan yang jadi epicentrum juga. Karena pengetahuan kita tidak terlalu bagus untuk contact tracing dan sebagainya, jadi kita nggak selalu tahu itu epicentrum di mana saja. Tapi ada beberapa hal yang menonjol itu kemudian jadi jadi pembicaraan. Nah, kalau tadi saya bilang kita perlu melihat persoalan ini dengan perspektif yang fair, bukan berarti agama nggak boleh dikritik, harus dikritik kalau memang ada yang nggak benar, tapi juga jangan sampai ini jadi sarana untuk diskriminasi, stigmatisasi, dan sebagainya. Nah, perspektif yang fair itu salah satunya misalnya kita bisa lihat kalau mau menganalisis ini adalah perspektif kebebasan beragama atau berkeyakinan. Sejauh mana sih kebebasan beragama itu bisa dibatasi dalam situasi seperti ini? Nah, saya akan sampai pada isu itu nanti. Tapi sebelum itu, juga supaya kita fair, kalau pertanyaan besarnya di sini agama itu solusi atau masalah, maka kita harus mulai dulu dengan tanya agama itu apa?
yang mana agama itu bisa ajaran-ajaran tertentu. Apakah ajaran tertentu dalam agama itu tidak bagus untuk menghadapi wabah atau malah bisa jadi solusi? Atau ketika kita bicara agama, kita bicara soal praktek ritual, misalnya, atau praktek yang sifatnya lebih etis, hubungan antar sesama manusia dan sebagainya. Justru mungkin dalam situasi seperti ini agama itu solusi. Agama memberikan motivasi yang kuat untuk solidaritas sosial misalnya. Atau kita mau bicara organisasi. Organisasi ada macam-macam juga. Ada Jamaah Tabligh, ada NU, ada Muhammadiyah. Nah, jadi istilahnya kita nggak bisa gebiah-uyah. Agama itu solusi atau masalah. Nah, agamanya macam-macam. Kita harus lihat dulu. Dan tentu harus ditekankan lagi bahwa sepanjang sejarah agama apapun, dan juga mau disebut agama, nggak mau disebut agama, yang mirip-mirip agama juga dalam sejarahnya yang sudah sangat panjang, itu agama-agama ini juga sudah menghadapi macam-macam. Nggak sekali juga ada pandemi, sudah bolak-balik. Ada ancaman bencana alam bolak-balik. Yang kena tsunami di Eropa, di Aceh segala macam, dan itu menunjukkan juga sejarah agama ini bagaimana agama-agama beradaptasi, berinovasi, misalnya dalam situasi tertentu bagaimana menghadapi. Jadi punya pengalaman yang sangat panjang dan beragam. Nah, karena itu yang tadi saya bilang tidak bisa gebiah-uyah. Tapi terlepas dari itu semua, satu hal memang pandemi yang sekarang ini yang menuntut social distancing atau physical distancing memang itu luar biasa. Itu saya kira sesuatu yang mungkin tidak terlalu banyak padanannya dalam sejarah. Tadi saya bilang dalam sejarah agama sudah melalui banyak hal, tapi ada beberapa hal yang mungkin unprecedented. Misalnya, itu yang saya dengar misa waktu Paskah di Vatikan kemarin itu, nggak ada dalam sejarah Vatikan. Paus ada di situ sendiri dan tidak ada jemaatnya. Ini satu hal yang baru sekali. Dan kemudian pakai online dan sebagainya. Nggak ada pengalaman Katolik seperti itu. Nah, ada jadi hal-hal yang baru. Yang sekarang ini memang pukulannya cukup besar. Semua orang yang hari ini hidup, saya kira tidak pernah punya pengalaman yang sama seperti hari ini. Artinya ini once in a lifetime dan tidak semua lifetime orang. Hanya orang tertentu yang punya keistimewaan mengalami pengalaman seperti kita hari ini. Salah satu hal yang sangat krusial sekali yang saya bilang tadi memukul agama itu, rata-rata agama itu kan sifatnya komunal, bersama-sama. Saya nggak tahu ada agama yang sifatnya tidak komunal. Agama yang sangat modern pun arus sekularisasi segala macam itu kan berusaha memprivatkan agama. Agama dimasukkan dalam kotak-kotak tertentu, tapi harus kita akui nggak berhasil. Di mana-mana agama apapun itu komunal. Sehingga anjuran social distancing, physical distancing itu memang susah, dan menurut saya kita harus, sebelum kita ngomong ini agama ini anti science atau apa segala macam, pahami dulu bahwa ini adalah persoalan yang memang sangat serius dan sulit, karena ini betul-betul memukul di jantung agama. Sifat komunalitas agama itu yang terganggu lah, kurang lebih gitu. Nah, tapi dengan itu pun yang menarik, kalau kita lihat di Indonesia saja ya, itu sebetulnya mayoritas komunitas keagamaan itu menerima itu kan. Nggak ada protes yang terlalu serius ketika tidak boleh ke masjid, ketika nggak boleh ke gereja, nggak boleh ke pura. Ada yang bandel
sudah pasti apa ada di sana di sini gitu, tapi secara umum itu sebetulnya itu dipatuhi dan itu sesuatu yang luar biasa. Lembaga-lembaga keagamaan umum apa Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan FPI, apa yang kelompok-kelompok yang sebelumnya dianggap konservatif sekalipun menerima itu, menerima tuntutan untuk mengurangi ibadah yang komunal itu. Jadi saya kira dari sisi ini sebetulnya tidak jadi masalah terlalu besar. Ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Dan itu saya kira itu ya memang kecil, tapi dalam situasi wabah dia bisa menimbulkan akibat yang lumayan juga. Ada yang memang sangat ceroboh, ada yang nggak mau tahu dengan pemahaman yang pas-pasan, merasa dia berjihad dan sebagainya, mati nggak apa-apa. Padahal persoalannya kan bukan mati dia sendiri, tapi orang lain juga yang kemungkinan tertular dan sebagainya. Ada tentu kelompok seperti itu, tapi juga sebagian itu sebetulnya tadi dengan memperhatikan itu ya, bahwa yang karakteristik komunal itu karakteristik yang penting dalam agama. Misalnya ada berita yang saya baca di ND, ada sebuah gereja Katolik yang tetap melakukan misa, tapi dia hati-hati memberikan jarak segala macam. Jadi bukannya reckless, bukannya ceroboh itu. Dia tahu resikonya dan berusaha mengatasi itu. Kemudian juga yang contoh yang di ND itu menarik. Romonya dia bilang, ya mau suruh physical distancing, social distancing atau apa gitu, misa harus jalan. Ada orang atau enggak, misa harus jalan. Jadi dia mau online. Tapi kemudian terus ada orang datang. Kenapa? Kok ada misa di situ, saya nggak boleh. Dan ternyata ya nggak terlalu banyak juga yang datang gitu. Tapi beritanya di media terus udah, wah ini meskipun sudah disarankan untuk ini, ada sebuah gereja yang nekat, misalnya seperti itu. Nah, harus dilihat. Tadi itu yang saya bilang nggak boleh generalisir ya. Nah, ini masuk ke satu tema yang penting tadi dan mungkin ini hal yang terakhir ya. Dengan memperhatikan segala macam tadi, latar belakang sejarah agama dan sebagainya, karakteristik agama. Kalau kita mau fair, itu salah satu perspektif yang bisa dipakai. Tadi saya sebut adalah perspektif HAM, kebebasan beragama atau berkeyakinan. Dan dalam perspektif ini, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama itu boleh dibatasi atas dasar beberapa hal. Ada keselamatan masyarakat, moral masyarakat, ada ketertiban masyarakat, dan salah satunya adalah kesehatan masyarakat, public health. Jadi kebebasan, hak untuk kebebasan itu bisa dibatasi atas dasar hal-hal tertentu, salah satunya public health atau kebebasan masyarakat ini. Dan pandemi itu adalah isu public health. Itu bukan isu individual health. Jadi keliru kalau orang ngomong saya nggak mau pakai masker, kalau saya kena kan saya kena sendiri. Nah itu pemahaman yang keliru karena dia memahami ini sebagai individual health, padahal ini adalah isu public health. Bukan cuma soal saya tapi soal orang lain. Nah atas dasar itu memang kebebasan beragama atau berkeyakinan atau hak beragama itu bisa dibatasi, tapi sifatnya harus temporer, harus proporsional sejauh tujuan itu bisa tercapai. Nah, apa itu artinya proporsional dan sebagainya itu ada pembahasan yang mendalam. Cuman yang menarik juga sebetulnya ini peluang sekalian ya untuk memahami isu public health itu. Dalam persoalan-persoalan lain yang terkait dengan public health itu salah satu contohnya apa misalnya vaksinasi. Vaksinasi itu adalah isu public health. Tapi
di masa lalu beberapa sebetulnya sampai sekarang ya ada beberapa organisasi misalnya yang menolak vaksinasi karena beberapa alasan. Nah, dalam salah satu alasannya adalah alasan agama. Saya karena alasan keagamaan saya nggak mau divaksinasi. Nah, sebetulnya karena ini adalah isu public health, pemerintah itu bisa maksa juga hak kamu beragama bisa dibatasi dengan alasan public health. Vaksinasi itu adalah public health. Nah, sebetulnya itu pembatasan yang penting sebetulnya, yang sebetulnya bisa dilakukan pemerintah, tapi dulu justru enggak. Pemerintah kalau mau memberikan pembatasan kebebasan beragama, seringkali itu adalah atas dasar ketertiban masyarakat. Nah, ketertiban ditafsirkan sendiri. Kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang segala macam itu dianggap tidak tertib. Jadi dikasih interpretasi sendirilah. Ahmadiyah itu karena atau kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang lain karena mereka keyakinannya tidak ortodoks, tidak sesuai mainstream, mereka menimbulkan keresahan atau saya tersinggung, saya jadi marah. Saya pengen nyerang Ahmadiyah, nah itu berarti merusak ketertiban masyarakat. Nah, yang dianggap sumber merusak ketertiban masyarakat di sini adalah kelompok minoritas Ahmadiyah itu misalnya. Nah ini penerapan pembatasan kebebasan yang keliru. Nah, saya sebut pandemi ini sebetulnya memberikan pemahaman yang bagus soal bagaimana pembatasan itu bisa diterapkan untuk tujuan yang jelas dan salah satunya adalah tujuan public health ini. Jadi dan itu ya public health bukan cuma soal pandemi tapi soal vaksinasi dan sebagainya itu hal-hal yang masuk di situ. Nah, terakhir sekali selain isu soal pembatasan ini dan sekali lagi dalam hal ini sebetulnya sebagian besar mayoritas besar agama-agama itu komunitas agama sebetulnya mereka comply, mereka terima itu, mereka bisa memahami. Nah, di luar persoalan itu, satu hal yang tidak kalah pentingnya, satu dimensi dari keagamaan itu tentu adalah terkait dengan solidaritas atau solidaritas sosial gitu. Ini satu aspek yang sangat penting dalam semua agama. Kalau kita lihat dalam setiap situasi bencana, itu seringkali the first responder, jadi kelompok yang merespon yang pertama itu, seringkali itu adalah kelompok agama. Mereka siap, mereka ada di grassroots. NU Muhammadiyah itu di tempat-tempat terpencil di mana, di pulau mana itu yang mungkin lembaga-lembaga pemerintah atau bahkan LSM tertentu tidak ada di tempat-tempat terpencil, itu ada kelompok-kelompok keagamaan. Jadi seringkali dan dengan motivasi tadi itu ya, solidaritas sosial yang dianggap sebagai satu hal yang sangat penting dalam agama-agama, seringkali mereka menjadi itu first responder tadi itu. Dan ini benar untuk semua agama ya, baik yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka kan ada di grassroots itu. Nah, di New York sekalipun itu ketika rumah sakitnya sudah nggak bisa menampung lagi pasien yang baru, kemudian dibuat rumah sakit buatan di Central Park, itu yang bikin apa? Lembaga keagamaan, saya lupa namanya apa ya, Samaritan lupa. Dan itu sebetulnya lembaga keagamaan yang konservatif, bahkan mungkin dalam beberapa hal bisa disebut fundamentalis ya. Tapi dalam isu kayak gitu, kadang-kadang itu juga lembaga agak rasis. Tapi dalam situasi seperti yang kemarin ini, mereka pertama kali yang ada di Central Park bikin rumah sakit buatan ketika ada kekurangan itu. Nah, ini satu aspek lain yang menurut saya justru dalam diskursus mengenai agama dan pandemi, ini satu hal yang saya kira yang harusnya menonjol, yaitu motivasi keagamaan untuk solidaritas sosial yang sangat kuat, dan kedua terkait dengan itu posisi agama yang adanya di grassroots. Jadi seharusnya pemerintah sekalipun itu juga bisa memanfaatkan itu jaringan-jaringan keagamaan yang ada di mana-mana. Dan kita juga sudah lihat di Indonesia ada lembaga-lembaga keagamaan Islam, Kristen, yang Islam dari NU, dari Muhammadiyah, dari Gus Durian,
ada gerakan Islam Cinta, lalu ada juga gerakan lintas agama yang masuk ke grassroots juga itu. Jadi ada banyak jaringan seperti ini yang penting sebetulnya untuk di ini. Nah, terakhir sekali saya kira satu hal yang penting juga di dalam situasi seperti sekarang ini, kalau ada beberapa sarjana yang menyebut bahwa seperti misalnya Arundhati Roy menyebut pandemi ini adalah portal. Portal itu sebuah jalan ke sebuah dunia yang lain di seberang sana. Nah, mungkin satu pertanyaan kita bisa tanyakan. Kalau kita ini sedang dalam portal menuju ke sebuah dunia baru. Dunia baru itu seperti apa sih? Semoga lebih baik dari yang sekarang. Tapi kita sudah bisa membayangkan belum dunia baru itu seperti apa? Atau 1 bulan, 2 bulan kita dikurung di rumah, mungkin sampai 3 bulan, habis itu semuanya kembali seperti biasa, atau bagaimana? Nah, dalam hal seperti ini juga lah, saya kira agama dengan visinya mengenai keadilan dan sebagainya itu menjadi penting untuk ikut andil memikirkan sebuah dunia baru pasca pandemi itu. Saya berhenti di situ dulu, Mas Saleh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zainal. Menarik sekali tadi itu. Jadi kita mencoba untuk keluar dari prejudice lah. Jika selama ini kemudian agama hanya dituduh begitu ya. Ternyata pada sisi yang lain itu juga terkadang melampaui batas ya penggunaan. Jadi COVID itu menjadi jalan orang untuk melampiaskan kebenciannya gitu ya Pak ya. Ya. Jadi tetapi kemudian kita bisa melihat begini Pak Zainal. Sebelum nanti saya buka untuk untuk audien, untuk respon, untuk memberikan masukan atau pertanyaan, saya ingin menyampaikan hasil semacam riset kecil kami. Ya kebetulan kami juga melakukan riset terkait dengan COVID-19 ini. Kenapa kemudian muncul itu tadi, agama solusi atau masalah. Jadi kita mendapat video misalnya. Jadi kalau tadi ya kita mendapat video misalnya bahwa ada sekelompok agama, sekelompok komunitas agama itu yang menganggap bahwa COVID ini ketika agak repot adalah cara Tuhan lah, kira-kira begitu. Cara Tuhan. Jadi misalnya ketika kita sampaikan bahwa pemerintah menganjurkan untuk melakukan physical distancing, untuk tidak ke tempat ibadah sementara waktu, gitu. Kemudian muncul isu-isu yang residu dari misalnya pilpres. Nah, ini pemerintah ini benci umat Islam, misalnya begitu. Terus kemudian pada yang lain juga ada komentar misalnya. Jadi misalnya walaupun NU, Muhammadiyah, MUI sudah melakukan himbauan-himbauan itu, tetapi kita juga menemukan di grassroots itu mereka tidak nyaman ketika tidak datang ke masjid. Misalnya. Di suatu komunitas, ini mahasiswa kami yang menyampaikan, ada 3 masjid di situ, yang satu melakukan sholat Jumat full, jadi tidak peduli dengan alasan kalau memang waktunya mati-mati, gitu kan? Yang kedua ada yang karena berpegangan bahwa kalau sampai 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat maka menjadi fasik. Maka ketika ketiga itu dia melakukan sholat Jumat. Tapi ada juga yang sama sekali tidak melakukan sholat Jumat. Nah, ketika terjadi hal-hal seperti ini, Pak Zainal, kira-kira dalam upaya public health tadi itu siapa yang harus menegakkan? Apakah pemerintah? Ketika pemerintah datang, nanti dianggap, wah ini memang pemerintahnya benci Islam, gitu kan? Atau seperti apa, Pak Zainal? Monggo. Ya, begini, tadi di chat saya juga lihat ada yang tanya juga, ada orang nggak mau diisolasi karena alasan keagamaan segala macam. Kalau saya begini, menurut saya kita harus menggunakan lensa analisis yang lebih kuat. Orang melakukan sebuah tindakan itu bukan hanya karena satu motivasi atau satu alasan. Misalnya alasan keagamaan. Saya nggak mau diisolasi, saya nggak mau dibatas-batasi, nggak mau ada lockdown karena agama saya begini. Mungkin yang keluar begitu.
Tapi kenapa tidak semua orang beragama seperti itu? Ada kemungkinan pemahaman keagamaan yang berbeda, ada kemungkinan konteksnya berbeda juga. Saya jadi gini, kalau menurut saya gini ya, ini orang mau taat apa enggak, termasuk umat beragama, itu bukan cuma karena pemahaman keagamaannya sendiri. Sebetulnya kalau kita lihat sekali lagi nggak kurang-kurang kok, mau cari fatwa, mau apa kayak orang yang biasanya seneng demo, biasanya seneng jalan naik truk bawa toa rame-rame pun seperti FPI taat kok bisa bahkan itu termasuk yang pertama itu imam besarnya itu yang menerima itu misalnya ya. Jadi maksud saya begini, biasanya ada alasan lain ya orang-orang ini. Nah kalau saya dalam situasi kayak gini saya selalu melihat ada hubungan antara negara dengan rakyatnya. Dan saya tidak akan mudah-mudah menyalahkan rakyat. Mau rakyat itu beragama atau enggak beragama. Kalau pemerintahnya, misalnya saya kira ya, cukup meyakinkan, tegas, punya planning yang clear gitu dari awal, ini mau apa, mau berapa lama, segala macam. Saya kira warga negaranya, penduduknya, itu akan lebih mudah mentaati. Ini nggak jelas juga kok. Dibilang nggak boleh gini, tapi nanti begini. Lah kok ini bisa? Ya udah, saya ke masjid aja. Emang enak nggak ke masjid? Kurang lebih kayak gitulah. Nah, saya mau ambil contoh ya. Dan ini bukan hanya sekali lagi saya kira jangan terlalu gampang menyalahkan motivasi keagamaan atau apa. Kita lihat juga, jadi ada banyak faktor. Sekali lagi, apalagi kalau kita melihat pakai perspektif bencana ya, itu bencana itu bisa sama di dua tempat, tapi impact-nya bisa beda, tergantung pada masyarakatnya. Masyarakat yang sehat itu akan cepat sekali merespon bencana. Anda bisa lihat misalnya waktu gempa bumi tahun 2006 ya di Jogja. Itu luar biasa. Itu masyarakatnya cukup sehat dan ada solidaritas macam-macam, networknya bagus, sehingga cepat sekali akibat dari bencana itu bisa diatasi. Tapi Anda bandingkan misalnya dengan tsunami di Aceh tahun 2004, tentu besarnya beda segala macam. Tapi tsunami Aceh terjadi pada tahun 2004 itu ketika masyarakatnya sudah rusak, ada konflik militer berkepanjangan, ada macam-macam gitu. Orang sudah dibuat saling curiga, sudah jadi daerah operasi militer selama sekian tahun. Jadi masyarakatnya sudah tidak cukup kuat atau sehat. Ketika terjadi seperti itu, ambruk. Sekali lagi, ada faktor besarnya bencana juga ya. Tapi ada faktor itu juga. Kita bisa bandingkan di banyak tempat gitu. Nah, kalau kita mau lihat bandingan, itu untuk membantu analisis kita. Sekarang ini salah satu negara yang terbaik mengatasi COVID-19 itu, yang suka dikasih contoh itu adalah New Zealand. Nah, kita pelajari aja apa sih yang terjadi di New Zealand. Kok bisa disuruh lockdown, bisa lockdown segala macam. By the way, New Zealand itu adalah sebuah negara yang kalau saya nggak salah itu lebih dari 50%-nya ateis. Tapi moralitasnya sangat bagus. Tapi saya justru mau mengatakan bukan karena mereka ateis terus jadinya begitu. Tapi faktor-faktor yang jelas kalau lihat orang analisis ya. Satu, kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat sekali di New Zealand. Yang tahun lalu waktu ada kasus penembakan masjid di Christchurch itu, Jacinda Ardern itu, dia juga menunjukkan kepemimpinan yang sangat kuat. Dia muncul tiap hari. Dia muncul malam-malam di Facebooknya dari rumahnya bicara sama rakyatnya segala macam gitu. Itu faktor kepemimpinan satu. Kemudian faktor kepemimpinan yang punya planning. Kalau Anda pelajari New Zealand itu asik sekali itu. Dia bisa ngomong hari Selasa nanti kita akan turun dari level ini ke level ini.
Kalau kita bagus, nanti hari Senin depan kita akan sampai pada level ini dan sebagainya. Dan kemudian dia mengajak seluruh rakyat, dia nggak mengancam, nggak nakut-nakutin atau apa gitu, tapi menganggap ini sebagai semua orang New Zealand ini sebagai tim. Ini tim kita, ada 5 juta orang, tim kita ini terdiri dari 5 juta orang, yaitu penduduk New Zealand. Kita semua satu tim kita harus kerja sama. Nah, misalnya cara komunikasi yang bagus gitu, lalu empati, dan juga didukung dengan sains yang cukup bagus. Dalam situasi seperti itu, saya ngambil contoh New Zealand bukan mau membandingkan Indonesia dengan New Zealand, nggak bisa dibandingkan. Besarnya kita luar biasa. New Zealand itu cuma 5 juta penduduknya. Dia cukup isolated. Dia hanya terdiri dari 2 pulau, orang nggak gampang ke sana. Jadi ada banyak hal. Tapi kita bisa lihat juga, tetap kita bisa lihat, meskipun tidak sebanding, faktor-faktor apa yang menyebabkan misalnya New Zealand lebih bagus dari Denmark atau dari tempat lain gitulah. Ya tadi ada beberapa faktor tadi, salah satunya adalah kepemimpinan, lalu yang empati, lalu ada sainsnya juga yang kuat, dia dikasih advice terus, tegas, dan dia bisa komunikasi yang bagus itu. Nah, saya membayangkan kalau di Indonesia faktor-faktor itu ada, itu orang-orang beragama yang bandel-bandel tadi itu juga nurut kok. Satu jumlahnya kecil, dia ngelihat orang lain juga nurut, lalu dia melihat pemerintahnya seperti itu dengan komunikasi yang bagus, tegas dan sebagainya gitu, dan bisa menunjukkan apa tahapan policy saya ini apa. Nah itu saya kira faktor keagamaan segala macam itu nggak sulit diatasi. Seperti saya bilang, fatwa-fatwa banyak kok yang bisa mendukung tindakan pemerintah kalau mau lockdown atau apa gitu. Nah jadi saya nggak mau menyalahkan dengan mudah lagi. Oh ini orang agama ini bandel, ini maksa, nggak takut mati, anti science atau apa. Saya akan lebih cenderung daripada menyalahkan orang-orang yang sudah menderita ini. Lebih baik kita salahkan yang punya kekuasaan besar. Yaitu saya kira itu lebih fair. Mereka bisa melakukan banyak hal yang tidak dilakukan. Dan sebetulnya kalau itu dilakukan, orang bisa percaya, dan kalau orang percaya itu bisa nggak usah dipaksa, dia juga akan ikut. Saya nggak percaya orang Indonesia ini nggak bisa diatur. Bisa kok. Kalau mau tahu orang Indonesia bisa diatur itu, lihat aja Transjakarta sama MRT di Jakarta. Dulu orang nggak kebayang mungkin, bahkan komuter yang KRL itu. Bahkan itu, orang dulu nggak percaya bahwa orang itu bisa antri misalnya. Orang Indonesia nggak bisa antri. Tapi Anda akan lihat kalau sistemnya bagus, antri kok bisa. Nah, ini yang menurut saya nggak ada sistem seperti itu, kepemimpinannya nggak ada, yang komunikasinya juga kurang bagus, sehingga ya rakyatnya ngeyel, jangan terlalu disalahin juga, jangan cuma rakyatnya gitu yang disalahin. Begitu, Mas Salahuddin. Oke, baik. Jadi ya jangan salahkan rakyat yang sudah lapar lah Pak ya. Kasihan juga ya, disuruh tinggal di rumah, tapi nggak dapat suplai makanan. Disuruh tinggal di rumah, nggak ada yang untuk lepas dari pekerjaan gitu ya Pak ya. Jadi tidak boleh kita hanya melihat pembangkangan lah, kalau kita sebut begitu, pembangkangan masyarakat agama kepada agamanya sendiri. Kira-kira begitu ya Pak ya. Tapi juga harus melihat lebih luas, misalnya kebijakan negara, kan begitu ya. Oke, baik. Kita buka untuk forum, untuk audien. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan. Ada Pak Salahuddin. Iya, silakan. Siapa? Assalamualaikum. Saya dengan Erlina, Pak Salahuddin. Oke, Mbak Erlina, silakan. Iya, saya dari Bioetika FKKMK UGM. Saya sependapat dengan Pak Zen tentang bagaimana masyarakat Indonesia itu sebenarnya bisa diatur asalkan kita ada protokol yang jelas begitu ya terhadap bagaimana cara merespon COVID
ini. Dan yang terjadi itu ketika pemerintahan tidak jelas, uncertain gitu, maka kemudian nilai-nilai dan norma-norma agama itu menjadi bagian dari kekuasaan begitu menurut pendapat saya. Jadi makanya ya artinya ya tidak jelas begitu. Jadi saya melihat ketika sistemnya tidak kuat, ketika pemerintah ketika pemerintah tidak jelas, maka kemudian bentuk disiplin itu diisi oleh norma-norma dan nilai-nilai kita sendiri begitu. Padahal sebenarnya itu kan seperti Bapak tadi Pak Salahuddin utarakan bahwa itu bentuk resilience ya, bentuk perlawanan gitu ya. Perlawanan yang sebenarnya tuh harusnya bisa menguatkan kita gitu. Karena ya agama itu kan untuk menolong kita sebagai manusia gitu. Tapi karena kemudian di situ ada sistem yang compang-camping, makanya kemudian malah jadi terkooptasi gitu. Nah kan beda dengan tadi yang Pak Zen utarakan di New Zealand itu ya jelas begitu, certain gitu apa yang terjadi itu besok kita ngapain. Jadi masyarakat juga mengikutinya dengan ada kepastian begitu. Nah beda dengan kita karena sistem kita compang-camping, sistem kesehatan kita bolong di sana sini, makanya kemudian orang tuh jadi ya bingung begitu. Jadi di sini saya melihat hati-hati memahami nilai-nilai yang bukan nilai-nilai ya, pemahaman yang kadang-kadang bisa menimbulkan fatal seperti ya misalnya ada PDP yang marah-marah tidak mau pergi ke rumah sakit karena menganggap takdir, kemudian merasa sehat padahal sudah jelas PDP begitu. Nah, sebenarnya itu yang sebenarnya kita harus melihat dan jeli bukan masalah agamanya yang salah, tetapi karena sistemnya tidak strong gitu, makanya kemudian jadinya misleading begitu. Jadi kita yang masyarakat yang kayak tergopoh-gopoh gitu menghadapi COVID ini. Mungkin itu ya pendapat saya. Terima kasih Bu Erlina. Memang ini ada masalah juga ya Pak Zan ya, ketika misalnya Pak Presiden bilang ada data yang ditutupi begitu, sengaja ditutupi. Wah itu kan luar biasa sekali. Kita kekurangan data, gimana buat kebijakan? Monggo Pak Zen, silakan tanggapannya. Ya, saya kira mungkin nggak ada spesifik yang perlu saya tanggapi ya. Tadi memberikan tambahan komentar saya kira. Mungkin lebih baik waktunya dipakai untuk yang lain aja. Oke, baik. Silakan yang lain. Dari chat Pak. Siapa? Pak Agus Salim. Halo? Ya, itu ada di chat itu. Oh ya, oke. Dari Pak Agus Salim, kalau menurut saya menghadapi pandemi COVID-19 ialah taat aturan yang dikeluarkan umara dan ulama. Hal ini sangat relevan kajian kita pada hari ini. Sederhana saja, siapin dalam hal kebijakan yang dikeluarkan umara dan ulama, tidak boleh berspekulasi negatif dan jangan buat fatwa serta kata tandingan. Tapi pada sisi yang lain terkait kebijakan umara, pemerintah justru memberi ruang asing masuk dalam negeri kita. Sepertinya yang kita belum ketahui atau bagaimana ya. Kasus terakhir misalnya TKA ya Pak Zen ya? Oh, betul Pak. Nah. Gitu ya, Mas Agus ya. Atau ada yang ingin disampaikan Pak Agus Salim? Seperti itu Pak, cukup Pak. Oke, silakan Pak Zen. Ya, saya terus terang nggak tahu ya. Saya nggak berani ngomong sesuatu yang saya tidak terlalu tahu kasus-kasus itu. Tapi juga satu hal yang sangat lazim dalam situasi kayak gini, dan saya kira kita juga harus hati-hati, itu kemungkinan berita-berita yang tidak terverifikasi. Kita nggak tahu persisnya bagaimana. Tadi seperti yang saya bilang ya, ada orang yang mencoba mengail di air keruh juga, ketimbang menyelesaikan persoalan besar itu. Nah, saya nggak berani mengomentari lebih banyak karena saya mungkin secara faktanya juga nggak tahu persis di situ. Tapi ada berita Pak Zen, ya, bahwa mungkin hari ini atau besok Menhub sudah membuka kembali transportasi Pak. Di mana itu? Gimana?
Saya belum baca beritanya di mana itu, Mas. Di Kompas, di Detik juga sudah diungkap itu. Dan terkait dengan TKA tadi itu kasus di Kendari ya, Mas Salim. Atau Mas Salim bisa menyampaikan informasi dulu? Sederhana seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pencegahan pandemi kan kita sebenarnya wajib taat kepada umara dan ulama. Kalau umara itu dalam hal ini pemerintah, sedangkan ulama itu adalah itu yang kita sebut dengan Majelis Ulama Indonesia, dan itu kita lihat dari berbagai fatwa-fatwa, ceramah-ceramah keagamaan yang disampaikan mereka agar umat Islam khususnya untuk menaati aturan agar pencegahan COVID-19 ini bisa terlaksana. Dengan kata lain, antara umara dan ulama itu balance dia, sejalan. Jadi pada sisi yang lain saya agak terkejut juga kan, kenapa pemerintah pada sisi yang lain memberikan penekanan aturan kepada masyarakat Indonesia agar menjaga jarak, tidak mengadakan suatu kegiatan melibatkan banyak orang, kemudian dilarang, ada himbauan untuk dilarang mudik gitu kan, kemudian mengeluarkan dari orang-orang yang berada dalam penjara. Nah, pada sisi yang lain ada orang di luar sana yang notabene kita tahu bahwasanya COVID-19 ini kan asalnya dari Wuhan ya. Justru masyarakat yang dari sana, kita sebut masyarakat ya, justru diperbolehkan dalam tanda petik bisa masuk ke negara kita. Sedangkan negara kita dalam keadaan ya kita tahu lah gitu. Nah, jadi saya tidak ingin berspekulasi apakah ada sesuatu yang salah atau gimana, tetapi mungkin dari Pak Zainal mungkin ada pendapat mungkin yang berbeda dari saya. Ya, saya Pak baru ngecek juga berita, baru tahu hari ini itu beritanya. Ya nggak tahu ya, Pak. Ya ini persoalan. Jadi sebetulnya ada beberapa mazhab juga dalam penanganan pandemi ini. Ada yang lebih longgar, ada yang enggak. Pak. Dan kemarin itu ya diantara yang suka dibandingkan misalnya Swedia sama New Zealand. Tadi saya udah ngasih contoh yang New Zealand ya. Swedia beda lagi. Nah, ya repotnya kalau saya kira di Indonesia saya masih belum jelas mazhabnya ini mazhab yang mana. Karena tadi itu kebijakannya nggak jelas. Kemarin katanya nggak boleh mudik, tapi sekarang sekarang dibuka kemungkinan untuk itu lagi. Airport tutup sebentar, sekarang buka lagi. Nah, ya sebenarnya ini ya ya saya nggak tahu apa komentar yang diharapkan dari saya ya. Saya bukan ahli perhubungan juga, tapi ya mungkin itu kalau buat saya memberikan satu contoh aja, ya policy mungkin yang tidak konsisten, nggak kelihatan dari awal memang maunya apa. Yang kedua komunikasi publik yang nggak bagus juga, yang nggak memberikan pemahaman kepada kita sebetulnya mau apa sih, planningnya apa, kalau kita kayak gini nanti sampai kapan akan selesai dan sebagainya. Nah, hal kayak gitu yang kita, ya saya kira itu satu contoh aja dari apa yang tadi saya sampaikan. Nah, dalam situasi kayak gini ya itu menjadi lebih sulit kalau tadi mau minta warga negara, entah mau komunitas agama atau komunitas apapun, komunitas sepeda juga, kalau semuanya mau ya agak lebih sulit untuk diminta taat kalau dengan model yang seperti ini. Oke, baik. Jadi ada problem kebijakan, ada problem konsistensi juga atas menegakkan kebijakan, banyak hal lah sebenarnya. Pak Zainal, ada pertanyaan dari Benbas di situ. Apakah RUU KBB sudah disahkan? Apakah isu public health sebagai pembatasan beragama ada di dalamnya? Mungkin ada informasi Pak terkait dengan ini, karena ini menarik sekali. Yeah. Bagaimana kemudian tentang kesehatan publik
ini bisa menjadi dasar lah untuk kemudian melakukan pembatasan itu, Pak? Itu sebetulnya sudah ada dalam Undang-Undang Dasar, ada dalam Undang-Undang. Kalau RUU KBB saya kira nggak ada. Sempat ada ide untuk RUU PUB dulu, RUU KUB kerukunan, lalu ada RUU perlindungan umat beragama, tapi saya kira sekarang nggak dibahas, sedang tidak dibahas. Tapi kalau soal pembatasan kebebasan beragama atas dasar public health tadi itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 28J, lalu ada dalam beberapa undang-undang, ada Undang-Undang HAM, kemudian undang-undang terkait dengan ratifikasi Konvensi Hak Sosial Politik, itu yang paling jelas, sudah ada, itu sudah ada dalam hukum kita. Jadi. Oke, bagaimana seharusnya kelompok agama, Pak? Karena begini juga, selain tadi ada problem saya catat di sini, ada karakteristik komunal yang menjadi ciri khas orang Indonesia sehingga mungkin sulit untuk diminta berpisah gitu, menjaga jarak gitu. Juga ada karakteristik teologis, Pak. Jadi di awal-awal misalnya kita lihat juga ada fatwa yang mengatakan ada yang berpendapat misalnya, atau ada satu komunitas keagamaan yang mengatakan bahwa ketika kalian datang ke masjid, katakanlah begitu, maka Anda tidak akan sakit. Gitu. Hal ini juga yang misalnya menjadi landasan kelompok JT, kalau kita lihat dari ulasan-ulasan itu, Pak, sehingga mereka kemudian beranggapan tidak ada itu penyakit menular. Di lain pihak juga kita bisa menemukan ini saya dapatkan dari komunitas JT Tamboro di Magetan sana. Mereka berpendapat begini, di dunia sebentar, di akhirat selamanya. Gitu. Ini juga yang kemudian menjadi yang menjadi alasan mereka untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Ya. Nah, itu Pak, bagaimana kemudian atau apa yang harus dilakukan terhadap komunitas keagamaan sambil juga kita menunggu pertanyaan dari yang lain. Oh, dari Mas Munjid dulu, sebelum Pak Zainal kita undang Mas Munjid. Silakan Mas Munjid. Kiai Munjid, silakan. Oke, ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Salahuddin. Saya baru baca ulasan. Di Jerman itu ternyata ada indikasi kuat munculnya Nazi tahun 33-an itu terkait dengan wabah flu Spanyol tahun 18. Jadi para pendukung Nazi yang muncul pada tahun 33-an itu muncul di daerah yang paling buruk kena wabah flu Spanyol tahun 18. Jadi ini paper yang dikeluarkan oleh Federal Bank atau apa ada beberapa berita. Nanti saya share linknya. Jadi akibat buruk dari wabah itu dalam konteks itu difahami meningkatkan fanatisme dan radikalisme. Nah, kira-kira kalau tesis itu betul, itu perubahan fundamental apa yang mungkin akan terjadi setelah pandemi ini? Jadi apakah berbagai macam bentuk militanisme, fundamentalisme, radikalisme, khususnya mungkin anti-Cina ya, itu akan memburuk setelah ini baik di tingkat lokal seperti Indonesia maupun di tingkat global. Kita sudah melihat di berbagai negara, di Australia, di Amerika itu anti Cina itu meningkat sangat besar karena memang penyakit ini ya datangnya dari sana. Nah, kira-kira gimana bacaan Mas Zainal? Ya. Pak Zain? Ya, kalau suruh meramal apa yang terjadi nanti susah ya. Tapi ya kalau bisa jadi justru Cina akan jadi kekuatan yang besar ya, saya kira setelah ini, karena dia yang memulai, tapi dia yang paling cepat
ya termasuk mengakhiri juga, nggak tahu nanti apakah kembali lagi atau enggak. Dan sekarang dia PR-nya akan jalan kemana-mana. Public relation-nya, humasnya ini keliling dunia menunjukkan dia sekarang yang membantu negara-negara lain. Amerika yang dulu berseteru dengan dia juga sekarang hancur. Korbannya jauh lebih besar sekarang di Amerika daripada di Cina. Mungkin justru kalau soal Cina ya, itu yang tadi yang saya kutip tadi dari Arundhati Roy tadi itu. Kalau pandemi ini portal menuju ke dunia baru yang seperti apa. Itu yang sebetulnya mungkin ya, sebagiannya kita yang menentukan. Kita yang menentukan mau jadi apa. Kalau seperti di beberapa negara Eropa juga anti imigrannya juga naik segala macam. Tapi juga gerakan-gerakan yang sebetulnya dalam setiap situasi kayak gini, gerakan-gerakan yang yang justru mengcounter itu juga cukup kuat. Nah, kalau terkait dengan kelompok-kelompok yang tadi disebut Mas Munjid, kelompok yang radikal atau fanatik segala macam. Kalau kita lihat di mana yang menarik mungkin analisisnya IPEC. Mereka sudah 2 kali itu Institute for IPEC ya. Institutnya Sidney Jones yang 2 kali mengeluarkan laporan tentang kelompok-kelompok radikal dan sebagainya dalam situasi COVID-19. Itu ada macam-macam juga. Ada yang mencoba menggunakan situasi ini untuk rekrutmen. Ada itu ada yang terjadi. Jadi situasi seperti ini dipakai untuk rekrutmen. Mereka melihat ini situasi yang penting karena semua perhatian orang sedang ke sini. Tapi ada juga ya yang menjadi bagian dari kelompok besar yang sekarang sedang berusaha untuk keluar dari situasi ini bersama-sama. Saya nggak bisa ngomong ya, nggak tahu gimana nanti jadinya seperti apa. Tapi saya kira ya itu sebagiannya sekali lagi ditentukan dari apa yang kita lakukan sekarang. Kalau yang kita lakukan sekarang yang menurut saya dan kalau saya masih cukup optimis ya. Kalau tadi saya ngeritik pemerintah, tapi kalau ngomong masyarakat Indonesia, saya sebetulnya justru optimis. Jadi kalau ada dari mana sumber optimisme itu, kalau menurut saya masyarakat kita. Jadi masyarakat sipil Indonesia itu saya kira dibandingkan dengan di banyak negara masih sangat kuat. Kalau Indonesia dengan governance yang ya tidak terlalu bagus tapi masih bisa hidup, saya kira itu karena masyarakatnya. Masyarakatnya yang kuat. Jadi dalam situasi seperti sekarang orang sudah ngomong ini Indonesia ini udah kayak ini akan jadi social unrest ini. Mudah sekali. Orang nggak punya kerjaan, nggak bisa makan, segala macam. Dan kalau itu tidak terjadi, saya kira bukan karena orang takut atau pemerintahnya kuat atau apa, tapi karena masyarakat sipilnya yang saling menyantuni, segala macam. Gerakan yang luar biasa menurut saya. Gerakan keagamaan yang bukan keagamaan, segala macam ini. Yang artis semuanya turun. Dalam beberapa kali bencana besar di Indonesia, saya kira sudah kelihatan bagaimana masyarakat kita cukup kuat. Nah, kalau berlandaskan pada optimisme itu mungkin juga situasi sekarang ini justru situasi di mana tadi saya cerita ya, misalnya ada kelompok-kelompok lintas agama yang juga sangat aktif keliling untuk membantu masyarakat. Ini sebagai contoh aja. Saya kebetulan kontak dengan salah satu RT yang di dekat rumah saya ini. Satu RT ada 270-an kakak yang dapat bansos 70 kakak. Yang 200 enggak. Padahal kurang lebih status sosialnya ya kurang lebih ya sama. Nah,
ini kan justru bisa jadi konflik. Kenapa kok yang 70 kakak dapat, yang saya nggak dapat? Padahal saya juga nggak lebih kaya, misalnya seperti itu. Nah, yang mengatasi hal-hal seperti ini adalah bantuan-bantuan dari itu. Misalnya ada saling jaga yang Gus Durian, ada macam-macam, termasuk salah satu yang saya sebut tadi yang koalisi lintas agama itu. Ini hal-hal yang menyelamatkan, saya kira. Yang kelompok koalisi lintas agama ini juga kemarin dapat beberapa miliar dari almarhum Didi Kempot. Dia kan sempat mengeluarkan banyak sekali dulu, sampai sempat dapat 7 miliar atau 8 miliar, 3 miliar diantaranya dikasih ke lembaga ini. Dan mereka yang ke grassroots menyebarkan kemana-mana. Nah, semoga kalau ini yang kuat, maka kalau kita ini sekarang ada dalam portal ke dunia baru, ya dunia barunya semoga akan lebih baik. Tapi masih ada beberapa kemungkinan itu, saya kira. Ada tanggapan Mas Munjid? Atau ada pingin beropini juga? Enggak. Jadi puasa-puasa terlalu banyak beropini nanti makin lemas. Itu kalau dikaitkan dengan tulisannya Yuval Harari, sekarang di tingkat global itu kan tidak muncul global leadership. Jadi kalau ketika ada terorisme itu ada gerakan global memerangi terorisme. Tapi sekarang ini sepertinya masing-masing negara itu fokus ngurusin dirinya sendiri. Tidak ada gerakan yang bersifat global. Padahal pandemi ini bersifat global. Dan Harari itu melihat apa yang akan terjadi setelah pandemi itu sangat ditentukan oleh bagaimana kita menanggapinya, termasuk bagaimana kita saling berhubungan selama pandemi. Kalau kita atomistis, nanti apa yang terjadi setelah pandemi juga akan atomistis. Kalau kita membangun global leadership, itu yang juga akan muncul. Nah, sekarang ini tidak ada. Bahkan kalau di Indonesia ini, itu kita juga sangat atomistis. Memang betul kita optimis dengan resilience masyarakat kita, tetapi masing-masing RT, masing-masing RW itu jalan sendiri-sendiri. Jadi atau Mas Zainal mungkin melihatnya berbeda. Jadi apakah yang muncul di dalam masyarakat kita itu solidaritas yang sifatnya lebih besar, atau yang atomistis seperti tadi, dan itu akan menentukan corak relasi sosial kita setelah ini. Udah, setelah ini aku stop. Yang lain, silakan. Ya, ini pertanyaannya susah. Karena pertanyaannya soal masa depan semuanya. Saya kira kalau solidaritas sosial sulit jadi atomistis ya. Solidaritas sosial ini kan juga seperti virus juga, dia menular. Artinya kita lihat di tempat lain orang menunjukkan ekspresi itu mempengaruhi tempat-tempat yang lain juga. Nah, ya saya terus terang nggak bisa meramal, tapi ya berharap artinya sejauh dari apa yang bisa kita lakukan sekarang dalam situasi ini, ketika masa depan itu masih tidak jelas, belum terbentuk, ya apa yang bisa kita lakukan sekarang. Yang tadi satu, kalau di level masyarakat tadi jelas ya, masih banyak hal yang bisa dilakukan, yang diperkuat, dan ini sekali lagi karena ini ada yang echo, ada yang Oke. Itu baik. ada yang echo tadi Mas, karena ya mungkin perlu ada yang di mute. Oke, langsung di unmute dulu ya. Di mute dulu ya. Oke. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Pak Zainal?
Ya, tadi di level masyarakat tadi itu soal solidaritas sosial itu yang saya kira itu masih akan berkembang dan masih bisa berkembang. Di level negara, meskipun ya banyak sekali kritik terhadap kebijakan negara dalam menghadapi pandemi ini, tapi ya itu masih belum selesai juga, masih bisa berubah. Artinya ya masih perlu juga diberikan masukan macam-macam itu. Nah, jadi ya kita masih di tengah-tengah ini, kita belum nyebrang. Kalau kita bandingkan tadi, kalau saya ngomong, saya lagi nggak bisa dibandingkan sepenuhnya ya, tapi kayak di New Zealand itu jelas itu 4-5 minggu selesai, mereka udah orang ini. Nah, kita ini kan sudah 4 minggu, 6 minggu, hampir 2 bulan, ujungnya masih nggak kelihatan sampai sekarang. Sampai nanti mudik, nanti semester depan kita mahasiswa bisa kuliah apa enggak, masih nggak jelas. Jangan-jangan semester depan kita kuliahnya masih online juga. Nah, ketidakpastian itu yang saya kira ya udah, kita masih panjang dan perlu maraton juga ini untuk menggodok apa yang sekarang sedang terjadi ini, baik di level masyarakat dan negara itu. Ya, Mas. Ya, dan ketidakpastian itu merupakan wilayah agama sebenarnya untuk merespon. Makanya banyak orang mengatakan, kenapa Anda beragama? Ya karena saya tidak bisa memastikan masa depan, kan begitu, Pak? Nah, saya masih ingat di daerah saya ini, ketika misalnya Pak Jokowi, Pak Presiden itu menetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu kemudian banyak itu. Jadi masyarakat sipil itu saling membantu, Pak. Ada yang memberi apa dan segala macamnya. Masalahnya lagi-lagi sampai kapan mereka mampu, kan begitu. Agama negara harus hadir. Dan ketika negara tidak hadir, bisa saja kemudian agama yang sebagaimana disampaikan Mas Munjid tadi lagi, itu menumbuhkan fundamentalisme, ekstremisme, dan lain sebagainya. Sampai kemudian misalnya menganggap, wah ini betul-betul ujian dari Tuhan. Kalau sudah ujian dari Tuhan kan close sudah, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, Pak. Ya. Nah, masalah yang kita hadapi itu jangan-jangan mengarah ke sana, portalnya jangan-jangan ke sana, Pak. Nah, menurut Pak Zainal kira-kira bagaimana seharusnya memperbaiki dalam tanda kutip ya, kalau kita boleh menggunakan kata terminologi memperbaiki kelompok agama yang demikian itu, sehingga kemudian kita bisa memiliki ruang untuk meletakkan public health misalnya sebagai titik pijak bersama. Ya, tadi saya di awal pembicaraan ini saya membela kelompok-kelompok agama dari ya seringkali dituduh secara tidak fair juga, tapi memang ada satu hal juga yang implisit dari yang saya katakan tadi, agama ini kan sejarahnya panjang. Dan dengan demikian punya sejarah panjang juga untuk berinovasi, untuk merespon situasi-situasi yang ada. Jadi salah satu hal saya kira bukan cuma yang ingin saya lakukan bukan cuma membela atau meletakkan agama dalam posisi yang ya untuk fair gitulah, tapi juga saya kira memang agama-agama juga harus melakukan kritik diri untuk melihat juga ke dalam jadi selalu yang harus dilakukan oleh agama-agama selalu dua, dia mengkritik keluar apa yang ada di luar, entah ada ketidakadilan segala macam, tapi juga kritik diri, apa di dalam dirinya yang mungkin perlu diubah. Nah, dan agama bisa berubah, dan agama sudah sepanjang sejarahnya itu berubah. Nah, hal-hal seperti inilah yang tadi kalau Anda sempat ngasih contoh ya, jamaah tabligh yang punya doktrin seperti yang tadi Anda sampaikan gitu, ya itu tentu boleh dikritik. Tadi saya ngomong jangan distigmatisasi, jangan didiskriminasi, tapi tentu boleh dikritik. Sama halnya seperti kita juga boleh mengkritik semua lembaga yang lain, mau NU, Muhammadiyah, MUI segala macam, jamaah tabligh tentu boleh dikritik kalau ada pandangan yang ini. Nah, tadi kalau isu soal public health misalnya itu
ya kesadaran yang sebetulnya seharusnya tidak ditanyakan ke saya, tapi Mas Alehudin di UIN itu sebetulnya tugasnya itu. Jadi mengembangkan sebuah ya pemikiran atau gagasan yang membantu orang beragama memahami, misalnya sebenarnya kayak public health itu, kalau kita mau bahasakan dalam bahasa agama, atau tadi yang saya sebut ya, ada public health, ada public safety, beberapa dasar yang bisa dijadikan alasan pembatasan, itu kan paralel sebetulnya dalam hal tertentu, itu mungkin bisa disebut makosid itu. Itu kriteria-kriteria yang ada dalam makosid syariah. Cara penalaran mengikuti makosid yang mainstream di Indonesia aja, itu kan juga sebetulnya bisa untuk mengembangkan sebuah pemikiran yang bisa menerima pembatasan atas dasar public health. Ada yang disebut hifdzun nafs misalnya, bahwa itu lebih penting dari yang lain-lain. Orang beragama kalau mati ya mati, dia nggak beragama lagi, nggak bisa sholat lagi, kurang lebih kayak gitu. Nah, ya saya kira itu tantangannya, itu terutama tantangannya UIN, dan juga karena acara ini yang menyelenggarakan NU, tantangannya NU juga. Oke, baik Pak Zainal. Tadi atau ada yang ingin menyampaikan dari audien? Dari Ibu Hanis Sufianita. Ibu Hanis? Ibu Hanis bisa monitor? Dari Ibu Hanis Sufianita ini begini, masa pandemi ini banyak laporan menjelaskan bahwa angka kekerasan berbasis gender khususnya pada perempuan juga meningkat tajam. Bagaimana agama menjawab persoalan ini? Mungkin bisa direspon Pak Zainal. Ya, saya dengar juga itu. Katanya laporan ke Komnas Perempuan juga lebih banyak dalam beberapa minggu terakhir ini. Ini ironis sebetulnya ya. Orang dipaksa kumpul sama keluarga, tapi kalau kumpul malah kekerasannya jadi tinggi. Sangat. Nggak ada yang dimakan. Sangat ironis. Jawaban bagaimana saya kira sama saja dengan jawaban untuk di luar masa pandemi juga apa yang bisa dilakukan. Jadi saya kira tadi kalau saya menyebut sebuah bencana termasuk pandemi, itu mau selesai cepat atau enggak itu bergantung juga pada masyarakatnya seperti apa, sehat apa enggak. Masyarakat yang sudah dirusak oleh macam-macam hal itu akan lebih sulit menghadapi itu. Tapi juga kita bisa lihat sebetulnya bencana secara umum itu seperti cermin yang menunjukkan wajah masyarakat kita. Karena di masa bencana seperti inilah ada tekanan besar segala macam, sehingga aslinya, karakter-karakter asli masyarakat itu akan muncul. Tadi saya sudah menyebut beberapa sebetulnya karakter asli yang menarik, yang ya seperti gotong royong, solidaritas yang sangat kuat. Tapi mungkin juga ini realitas soal kekerasan gender tadi itu. Ini juga cerminan dari sesuatu yang di luar masa pandemi pun terjadi. Bagaimana agama menjawab persoalan ini? Ya banyak ya. Maksud saya sama. Saya kira jawabannya sama seperti di luar masa pandemi. Apa yang bisa dilakukan agama? Itu bisa di level kesadaran. Kalau tadi saya sampaikan bahwa agama juga perlu ada kritik diri, mungkin juga ada anggapan-anggapan atau ide-ide tertentu, pandangan tertentu yang berkontribusi pada kekerasan berbasis gender itu. Nah, itu juga yang mungkin perlu diubah, pandangan-pandangan seperti itu. Kemudian dari sisi organisasi dan sebagainya, itu apa kekuatan yang bisa dilakukan. Nah, dalam hal-hal seperti ini, apalagi kalau kita curiga bahwa ada faktor keagamaan misalnya yang bermain dalam suatu situasi yang kurang bagus,
Saya kira justru dalam situasi seperti itu, bahasa agama itu justru mungkin menjadi lebih penting. Jadi kalau ada sesuatu yang diakibatkan oleh motivasi keagamaan, tapi hal itu buruk, tidak berarti kemudian agamanya yang dihabisi atau dibasmi, tapi justru itu mengingatkan bahwa persoalan itu juga menuntut agama untuk tampil mengatasinya. Karena ya persoalannya tidak seringkali bukan karena agamanya, tapi bagaimana orang memahami pemahaman keagamaan tertentu itu yang namanya pemahaman selalu ada pemahaman lain yang positif, yang lebih memegang gender equality dan sebagainya. Mungkin begitu Mas Saleh. Jawaban saya mungkin agak umum. Itu Anda masih mute kayaknya, Mas. Oke, baik. Ya, kita juga melihat beberapa hal di masyarakat. Jadi saya sepakat dengan Pak Zain bahwa kita juga perlu memberi ruang melihat kelompok keagamaan, komunitas masjid misalnya secara positif. Karena ketika negara mau hadir ke masyarakat melalui BLT misalnya, yang terjadi memang banyak kisruh. Di beberapa grup FB yang saya ikuti, apakah yang dapat BLT hanya yang berkaitan dengan Pak Lurah misalnya, Kepala Pak Kadus misalnya. Jadi trust itu masih kuat sekali ya Pak Zain ya. Tapi saya ingin lanjut dari situ. Tadi Pak Zainal itu bilang bahwa kita saat ini berada di portal atau ada di gerbang, gitu ya, ada di gerbang. Kira-kira untuk memberi harapan yang positif, kita tinggal waktu sekitar 9 menit. Harapan yang positif, apa yang harus dilakukan oleh kita semua, terutama oleh komunitas keagamaan, dan tentu saja harus linkit dengan berbagai kelompok kepentingan, sehingga nanti begitu masuk ke portal itu, melampaui portal itu, kita memiliki harapan yang baik, Pak Zain. Ya, ini dalam situasi kayak gini emang tidak selalu mudah kita optimis. Jadi mungkin nanti saya bicara sedikit, saya minta teman-teman yang hadir di sini untuk ikut menyumbang optimisme juga. Mungkin bisa menyampaikan apa yang bisa jadi dasar optimisme atau apa yang bisa perlu kita lakukan. Tapi ada beberapa hal ya yang terkait langsung dengan pandemi ini maupun yang yang tidak. Tadi saya menyebut misalnya ya pentingnya tadi yang soal solidaritas sosial dalam situasi seperti ini, mungkin itu justru akan menjadi lebih kuat, gotong royong dan sebagainya. Kemudian gini, dalam situasi seperti sekarang ini kalau kita mau ngomong, kalau bahasa keagamaan kan suka bicara soal hikmah apa yang bisa diambil. Nah, kadang-kadang saya agak enggan, ya pengen ngomong hikmah juga, tapi agak enggan karena seakan-akan itu jadi seperti membenarkan apa yang terjadi pada saat ini. Tapi dengan catatan bahwa sama sekali tidak mau membenarkan apa yang terjadi saat ini, saya kira misalnya ya, ini kalau terkait dengan negara atau prioritas apa yang diambil oleh negara ini. Ini kan agak ironis ya. Kemarin-kemarin itu yang digeber oleh pemerintahan kita saat ini oleh Jokowi selama 5 tahun periode pertama itu infrastruktur. Tapi begitu kena ada pandemi, jalan tol malah nggak boleh dilalui. Semua yang dibangun selama 5 tahun itu justru malah nggak boleh dipakai. Ironis. Nah, lalu yang dikejar betul-betulan adalah ya pertumbuhan ekonomi segala macam gitu. Tapi yang jadi ganjelan sekarang itu isu kesehatan. Dan dari isu kesehatan itu bisa jadi isu ekonomi yang lebih luas lagi.
Indonesia pengen naik lipat-lipat tahun ini dan tahun depan pertumbuhannya, tapi ternyata justru dihajar sampai habis. Nah, mungkin seharusnya ini juga ini sesuatu yang dialami oleh semua negara, dan kalau ini mau berarti sesuatu, mestinya ini membuat menjadi momen untuk melihat lebih jauh sebetulnya apa sih prioritasnya yang mau dikejar ini. Nah, kemarin-kemarin kan ada kritik terhadap DPR juga, dan kemudian malah DPR-nya yang marah-marah dikritik. Dalam situasi kayak gini masih lanjutkan berbicara mengenai RUU yang kontroversial dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, ini justru kalau tadi kita mau ngomong bandel, yang bandel itu bukan rakyat, tapi wakil rakyat. Ngeyel. Jadi dulu di demo waktu tahun lalu segala macam ada soal KUHP dan sebagainya. Sekarang dalam masa kayak gini justru diangkat isu-isu seperti itu. Jadi kalau mau ngeritik atau mau bikin survei lagi Mas Salehudin, yang disurvei jangan rakyat, tapi wakil rakyat. Wakil rakyat ini bandel, kurang lebih gitulah. Nah, tapi itu satu hal ya, yang seharusnya kita menjadi momen untuk melihat ulang beberapa hal gitu. Kemudian kalau kita mau lihat hal yang lain, sebetulnya yang menarik itu juga kan dalam situasi sekarang ini, kita tidak sukarela berhenti dari banyak hal yang biasa kita lakukan sehari-hari. Tapi ya kita pesawat berkurang, industri berkurang, polusinya berkurang, dan kemudian kita melihat di banyak tempat itu bagaimana tempat-tempat yang tadinya dikuasai oleh manusia dan sekarang ditinggalkan oleh manusia karena dipaksa, akhirnya binatang kembali lagi, burung kembali, bahkan di Italia kalau saya nggak salah, dolphin kembali. Di Singapura anjing laut di tengah kota, di yang dulu mereka nggak bisa muncul. Jadi ternyata selama ini kita itu mengambil tempat spesies-spesies yang lain, tapi mungkin kita nggak mau tahu. Dan yang mengherankan sebetulnya ini kan nggak lama ya, proses ini terjadi hanya dalam hitungan beberapa minggu, tapi ada beberapa perubahan itu. Langit juga lebih terang, yang tadi saya sebut itu burung juga kembali ke kota dan sebagainya. Nah, jadi mungkin ya kalau kita mau melihat juga peluang apa atau realitas apa yang ditunjukkan oleh pandemi ini, itu adalah bahwa selama ini kita yang jadi virus selama ini mungkin kita. Jadi kita yang merusak alam. Sekarang kita berpikir kehidupan kita diserang oleh virus. Padahal jangan-jangan selama ini kita yang menjadi virus untuk spesies yang lain. Dan ketika kita nggak bisa keluar rumah, yang lain justru jadi sejahtera. Nah, ini menarik. Ini sebuah peluang sebetulnya, untuk sebuah peluang yang menarik untuk dilihat mengenai bagaimana jejak-jejak ekologis kita yang destruktif itu. Ketika kita berhenti berjalan ternyata ada hal baik yang muncul. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah momen juga untuk kita berpikir atau merenung apa yang bisa dilakukan nanti yang setelah masa pandemi ini. Begitu, Mas. Terima kasih Pak Zainal. Ya. Mungkin kita akan kasih closing. Pak Zainal mau memberikan closing statement? Tinggal. Saya kira sudah tadi, sudah cukup ya. Sudah closing, baik. Ya. Bapak Ibu sekalian, peserta dari Tadarus Kebudayaan, kita sebut Tadarus Kebudayaan sebenarnya agar ada transformasi pola berpikir. Itu yang kita harapkan. Ketika agama selama ini hanya dianggap sebagai beban atau sebagai faktor dari wabahnya atau penyebaran dari COVID-19. Ada harapan yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi,
bahwa agama memiliki solidaritas, agama memiliki sekian komunitas yang bisa berbagi, saling membantu, saling memberi, dan itu saya kira yang harus diperkuat. Itu pesan yang tadi. Terus kemudian ada juga tanggung jawab bersama untuk kemudian meletakkan public health sebagai bagian dari proses untuk membangun kebersamaan, membangun upaya untuk melakukan perlawanan terhadap COVID-19. Dan yang terakhir, ternyata dengan keberadaan COVID-19 ini, kehidupan alam secara umum, mungkin manusianya menderita untuk sementara, tetapi secara umum menjadi lebih baik, sebagaimana disampaikan oleh Pak Zainal tadi. Hewan-hewan yang pada awalnya terlihat punah kembali hadir, gitu kan. Langit menjadi semakin cerah, orang sakit mungkin semakin sedikit karena polusi yang semakin sedikit. Jangan-jangan memang, dalam konteks agama, COVID-19 adalah cara Tuhan, ini lagi-lagi agama Pak Zain, cara Tuhan untuk mengembalikan keseimbangan alam. Itu mungkin yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan hadir dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengikuti diskusi kita. Sertifikat sudah ada di ruang chat, bisa diambil di download di tiur.com, sertifikat agama dan corona. Bagi yang tidak mendapatkan bisa komen di Instagramnya lakpesdam.sleman. Di situ sudah ada penjelasannya. Terima kasih Pak Zainal Abidin Bakir. Ya. Banyak hal yang kita dapatkan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Bagi yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Bagi yang semuanya semoga kita selalu sehat, yang sakit segera sembuh, dan wabah ini segera dapat kita lalui dengan gemilang, sehingga portal yang ada di PAN menjadi penuh kebahagiaan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salahuddin dan Pak Zainal Abidin Bakir. Ya, sama-sama. Pada jamaah semuanya dan peserta dari forum ini, silahkan seperti tadi sudah disampaikan, untuk sertifikat bisa di-download, bisa diunduh di laman yang sudah kami bagikan. Dan juga kalau yang ada yang belum dapat, bisa juga komen di Instagram kami, lakpesdam.sleman. Bisa teman-teman juga jangan lupa di follow ya Instagram kami, karena nanti akan banyak info sekali terkait dengan program apa yang akan kita laksanakan dan kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan. Nah, terima kasih kepada semua jamaah atau peserta pada forum hari ini, pada moderator dan pembicara. Selamat beraktivitas dan selamat berpuasa. Tentu saja ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga terhindar dari segala hal yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.